Jadi materi kita cuman ada beberapa slide aja sebetulnya malam ini ya. Beberapa slide yang menjelaskan tentang General Affairs Information System yang mau kita launching gitu kan. Ya, ini kesempatan kami buka untuk alumni terlebih dahulu ya yang sudah menggunakan sebelumnya. Nah, sehingga bisa nantinya ini mendapatkan privilege khusus lah. Ya, jadi sebelum kami buka ke semua apa ke umum gitu ya, ke corporate, nah kita khususkan dulu buat alumni karena di bulan ini ya target kita itu adalah alumni bisa menggunakan General Affairs Information System terlebih dahulu. Ya setelah alumni baru nanti kita buka untuk publik gitu ya. Karena harga spesialnya juga terbatas. Harga spesialnya terbatas hanya untuk 10 perusahaan pertama gitu kan. Oke, jadi guys ini memang untuk kita supaya bisa bertransformasi ya dari cara konvensional ke sistem modern. Solusi Jitu ubah pekerjaan multitasking jadi praktis ya. Perkenalan mungkin udah pada kenal saya semua ya. Saya lewat aja ya kalau perkenalan. Masih ingat kan nama saya Yuda ya. Tinggalnya di Bogor ya. Kemudian beberapa pengalaman di perusahaan batu bara, kemudian tambang emas ya, manufacture dan juga telekomunikasi. Kemudian beberapa training yang saya berikan. Dan nanti boleh juga dicek ya Bapak Ibu e-course kita ya tentang General Affairs, Leadership, Digital Marketing, Public Speaking, Service Excellence, QCC, Quality Control Circle, pengelolaan ruang kantor dan dokumen, serta Kaizen. Ya, kita nanti akan adakan di tanggal 27 sama 28 itu kelas intermediate ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum naik kelas ya, belum naik kelas dari basic ke intermediate boleh ya. Nanti materinya kita tambah dengan yang baru, kemudian kita memperdalam juga materi yang basic. Ya, untuk tanggal 27 28 nanti kita kasih promo spesial deh, promo kemerdekaan buat alumni ya yang mau melanjutkan ke kelas intermediate gitu kan. Nah, kemudian juga nanti kita akan adakan di bulan ini eh, beberapa webinar ya, seperti Kaizen ya, Kaizen 5S5R itu kita akan coba adakan lebih lengkap dari yang sebelumnya. Lebih lengkap materinya juga udah kita perbaharui ya. Kemudian nanti juga Service Excellent kita juga bisa adakan kembali ya dengan materi-materi yang lebih lengkap. Mungkin kan sebelumnya Bapak Ibu dapat yang versi e-course yang gratis ya. Nah, ini akan kita lebih perdalam lagi Service Excellent-nya. Ya, jadi silahkan dipantau terus ya grup kita karena akan ada beberapa webinar series di bulan ini ya untuk sebagai kita promo kemerdekaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi General Affairs Information System ini adalah suatu teknologi gitu kan di mana kita sebagai General Affairs ini perlu melayani ya, melayani pihak internal dan pihak eksternal ya, banyak stakeholdernya gitu kan, baik itu karyawan, manajer, board of director, manajemen, board of commissioner ya, harus kita kasih pelayanan. Kemudian tamu yang datang, vendor yang datang, pemerintahan gitu kan ya, institusi ya, kemudian mungkin dari NGO, ormas dan lain-lain ya, tetap harus kita berikan service yang excellent, kita kasih pelayanan yang prima. Ya, nah untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada pihak internal maupun pihak eksternal, tentunya kita sudah nggak bisa lagi pakai cara-cara konvensional, gitu kan. Maka kita harus beradaptasi dengan teknologi. Ya, mungkin masih ingat Bapak Ibu di materi kita kelas basic itu bagaimana tentang continuous improvement ya. Bagaimana kita nonton film bareng tentang Who Moved My Cheese, si Ham and How. Ya, kemudian ada dua tikus gitu kan. Nah, kita harus mau berubah. Ya, kita harus bisa mengantisipasi perubahan, beradaptasi terhadap perubahan. Gitu kan dengan cara kita menggunakan mengadopsi teknologi yang saat ini sedang berkembang. Ya, nah dengan adanya service excellent dan kita juga mau beradaptasi dengan teknologi ya, maka kita akan bisa berhasil untuk menjalankan transformasi ya menjadi general affairs yang modern. Sehingga nanti pekerjaan kita akan lebih mudah, lebih praktis, database-nya lebih lengkap gitu kan. Oke. Nah, untuk bertransformasi mungkin kita membutuhkan apa namanya? Growth mindset ya. Kita udah bahas juga di kelas basic bagaimana orang-orang yang growth mindset itu. Ya, dia suka terhadap tantangan, kemudian dia juga mau berubah, banyak mempelajari hal-hal yang baru ya. Ya, memang mungkin di awalnya agak sedikit apa butuh effort ya. Di awal butuh effort untuk kita develop sistem, tapi nanti ke depannya itu akan jauh menguntungkan bagi kita. Ya, jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang nanti kemudian. Itu prinsip kita menggunakan teknologi.
Nah, ini nanti modulnya udah ada vehicle request ya. Jadi permintaan kendaraan, pengecekan kendaraan, kemudian pengelolaan kendaraan itu udah ada ya. Kemudian nanti juga ada buat eh, vendor register ya. Vendor register sudah ada juga. Kemudian permintaan ruang meeting ya. Jadi nanti kalau punya banyak ruang meeting nggak usah pusing lagi. Sekarang udah terdigitalisasi. Kita siapkan di menunya nanti. Ya, kemudian untuk vendor register juga udah ada permintaan ATK ya. Permintaan ATK sekarang lebih lengkap. Ini nanti akan nyambung dengan stok inventory gudang gitu kan. Kemudian pengecekan kendaraan setiap hari oleh driver ya. Pengecekan kebersihan ruangan ini yang paling penting udah ada, udah lebih lengkap lagi sekarang untuk menu pengecekan kebersihan ruangan ya. Kemudian untuk maintenance request ada nanti untuk resepsionis ini kita kasih menu penomoran surat ya, surat masuk gitu kan. Kemudian ada juga resepsionis nanti kita kasih menu untuk pengunjung tamu yang datang itu diregister semua ya. Nah, ini untuk reimbursement nanti ke depannya ya. Ini belum ada yang reimbursement. Kemudian aset register ya, ini udah ada ya inventory. Jadi aset-aset kita nanti udah bisa terregister di sistem yang baru ini. Kemudian ada barcode-nya ya, jadi bisa di print barcode-nya ditempelin gitu kan. Nah, ini udah tercakup ya aset register baik itu furniture, kendaraan dan lain sebagainya ya, nanti bisa diakses. Kemudian evaluasi catering, evaluasi cleaning service, evaluasi general affairs, evaluasi vendor, udah ada sekarang di menu yang baru nih. Kemudian manpower kita masih belum. Kemudian ada nanti penilaian general affairs juga udah ada ya. Insurance nanti ke depannya akan kita buatkan, gitu ya. Nah, General Affair Information System ini adalah suatu sistem informasi modern dalam bentuk software aplikasi yang dirancang khusus untuk mendukung digitalisasi berbagai pekerjaan dan proses yang terkait dengan General Affair secara praktis. Gitu kan. Jadi nanti tampilannya bisa mobile, bisa desktop gitu kan. Kemudian nanti akan ke depannya diinstal juga di App Store ya, di App Store mudah-mudahan mulai awal bulan depan kita sudah bisa diinstal di App Store seperti itu ya. Tapi untuk APK-nya sendiri kita sudah siapkan ya. Sebelum ada di App Store, kita sudah siapkan APK buat di-download di handphone, ya. Tapi sebetulnya dengan link pun ya, dengan link website itu untuk mobile phone tampilannya juga kita sudah compatible. Nah, guys, ini mencakup berbagai fitur dan modul yang dapat membantu dalam mengelola berbagai aspek pekerjaan, ya, sehingga pekerjaan ini nantinya akan bisa lebih efektif dan efisien. Nah, guys sangat mempermudah kontrol ya. Jadi kita bisa mengawasi, memantau seluruh kerjaan General Affairs, bagaimana kita bisa mengontrol outsourcing ya, penilaian kinerja ya. Nah, itu eh, lebih laporannya itu nanti jadi lebih komprehensif gitu ya. Baik itu kita memantau kerjaan masing-masing orang di tim kita ataupun outsourcing, serta nanti kita bisa memberikan penilaian. Ya, itu semua sudah terdigitalisasi. Nah, apa sekarang kerugian kalau Bapak Ibu terus menjalankan gaya konvensional ya? Mungkin masih ada yang menjalankan gaya konvensional, apa sih kerugiannya ya? Jadi proses manual itu memakan waktu lebih lama ya, sehingga efisiensi waktu yang rendah. Ya, jadi misal kita mau minta ATK harus ngisi dulu form, kita mau apa bersihin ruangan harus ngisi dulu form itu banyak banget waktu yang terbuang gitu kan, nggak jadi pemborosan ya. Kita sudah bahas dulu tentang seven ways pemborosan. Ya dengan sistem yang manual ini banyak sekali terjadi pemborosan ya terutama waktu, kertas, tenaga, biaya ya luar biasa. Nah, kemudian apalagi kerugiannya dari gaya konvensional ya? Penggunaan kertas ya jadi banyak banget kertas-kertas yang terbuang gitu kan. Ya padahal sekarang sudah zamannya ini ya, kita harus peduli juga terhadap lingkungan ya. Nah, kemudian penyimpanan fisik ya dokumen jadi apa? Numpuk gitu kan ya karena semuanya dalam bentuk paper ya kertas semua gitu kan. Kemudian pemeliharaannya juga manual ya, memerlukan biaya operasional yang tinggi gitu ya. Tentunya kalau adanya penyimpanan fisik ya, perlu gudang gitu kan, kemudian perlu dirawat, dipelihara ya, itu operasionalnya juga akan tinggi ya. Padahal saat ini kita bisa ya udah kalau memang udah cukup lama dokumennya bisa kita disposal, kemudian scan-nya yang kita simpan gitu kan. Scan-nya ada di terdigitalisasi di sistem. Ya, kemudian tiga, metode konvensional ini lebih rentan terhadap kesalahan ya. Nah, namanya aja konvensional ya, masih menggunakan kertas, masih menggunakan manual, dicatat pakai pulpen ya, rentan banget terhadap kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan penulisan, kesalahan dalam eh, proses pengajuan ya. Nah, banyak banget deh kesalahannya kalau kita masih pakai cara konvensional ya. Banyak salah paham juga nantinya gitu kan. Nah, keempat, dokumen fisik hanya dapat diakses di lokasi tertentu dan membutuhkan waktu untuk mencari sehingga aksesibilitas terbatas. Ya, kita harus cari dulu ke gudang, gitu kan? Sedangkan gudangnya berantakan.
Ya, kita nggak tahu tempatnya dokumennya di mana. Ya, padahal kalau kita sudah pakai digitalisasi ya, pakai guys, kita tinggal masukin aja nanti scan, masukin dokumennya. Semua sudah terdigitalisasi. Gampang nanti tinggal pakai kata kunci untuk mencarinya. Muncul dokumennya, ya PDF-nya gitu kan. Bisa kita eh, print ya buat kebutuhan audit. Misalkan kalau nggak eh, dibutuhkan printnya, kita bisa lihat datanya langsung. Dengan klik-klik aja cepet bisa langsung dapat data gitu kan, dapat dokumen daripada nyari-nyari ke gudang. Ya. Nah, kemudian kerugiannya yang lain adalah menyulitkan kolaborasi antar departemen ya, karena sulit berbagi informasi yang real time dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Ya, misal kita mau minta mobil gitu kan, ada yang minta mobil ke kita user, ya, kitanya nggak ada di tempat, ya, mereka minta ATK, kita nggak ada di tempat, nggak bisa approval lama. Ya, mereka mau booking ruang meeting pakai form gitu kan, kitanya lagi GA-nya lagi pada sibuk, nggak kepantau, akhirnya formnya keselip hilang, nggak dikasih ruang meeting marah kan gitu ya. Wah, banyak banget deh kerugian-kerugiannya gitu kan. Dan kita juga nggak bisa sharing informasi secara real time gitu kan. Orang butuh ruang meeting, jamnya jam harusnya udah bisa kita lihat tampilan semua ruang meeting gitu kan. Kalau terdigitalisasi ya enak, tinggal milih mau ruang meeting yang mana, jam berapa ya. Nah, real time gitu kan. Nah, kalau pakai kertas kan repot, harus datang ke GA dulu mana ruang meeting yang kosong dan lain sebagainya, itu bisa nanti memperlambat ya proses-proses pengambilan keputusan. Kemudian ada resiko kehilangan data ya, kurangnya integrasi data dan kurangnya keamanan data ya. Tentu saja kalau masih pakai konvensional hari ini bisa eh, kemungkinan besar terjadi ya kehilangan data, kurangnya integrasi dan kurangnya keamanan data. Nah, kemudian nomor 7, pengelolaan proyek ini akan sulit dipantau secara real time ya, sehingga mempersulit pengawasan dan pelacakan kemajuan proyek. Ya, karena yang tahu cuma orang itu sendiri dan eh, ada di dokumen orang yang pegang itu kan, sehingga kita yang lain nggak bisa tahu. Ya, sedangkan kalau udah digitalisasi, ya antar tim GA itu bisa kelihatan pekerjaannya, progresnya ya, karena sudah semuanya real time tadi ya, terdokumentasi dengan baik di dalam sistem. Kemudian pengambilan keputusan jadi lambat ya dan kurang efektif ya karena harus nyari dulu berkas-berkasnya gitu kan buat dianalisa ya. Nah, sehingga ini akan membuang-buang waktu atau pemborosan tadi ya. Nah, sekarang apa manfaat guys bagi GA departemen nih? Tadi kerugiannya kita udah banyak banget luar biasa ya kalau masih pakai cara-cara konvensional. Nah, sekarang yuk kita coba bertransformasi menggunakan cara-cara yang modern, terdigitalisasi ya. Kemudian manfaatnya itu yang pertama kemudahan dan keakuratan akses informasi ya. Dengan adanya database yang terdigitalisasi yang lengkap, maka dapat dengan mudah dan cepat ya kita bisa akses informasi sehingga dapat dilakukan analisa-analisa yang tepat gitu kan. Database-nya lengkap tinggal download ya, nanti kan bisa diekspor ya dari guys itu bisa diekspor jadi Excel atau bisa diekspor dan jadi PDF ya. Nah, setelah diekspor, setelah itu kan nanti bisa lebih mudah kita melakukan analisa-analisa dibuat grafik gitu kan ya. Sehingga dapat membuat suatu keputusan yang tepat ini berdasarkan data, bukan cuma berdasarkan kira-kira, berdasarkan asumsi ya, tapi kita berdasarkan data yang real. Kemudian efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Ya, dengan adanya integrasi data dan proses, tim GA dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya dapat dengan cepat dan tepat mengatur kendaraan operasional gitu kan. Orang minta langsung kita kasih karena sudah di dalam sistem. Dimanapun kita berada bisa approval. Ya, kemudian pemeliharaan fasilitas ya setiap hari cleaning service, office boy bisa dengan cepat melakukan pemeriksaan, masuk langsung ke dalam sistem, kita bisa action kalau ada yang perlu diganti. Dan kemudian evaluasi catering, evaluasi vendor, evaluasi kinerja yang lain-lainnya, tim outsourcing, itu akan lebih efektif juga dengan adanya sistem. Nah, kemudian pelacakan dan pengeluaran anggaran. Sistem yang terintegrasi ini memungkinkan pelacakan, pengeluaran, dan pengelolaan budget lebih efektif sehingga meminimalkan resiko pemborosan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perasaan. Nah, jadi sekarang kita sudah siapkan nanti ada buat inventory-nya ya, inventory untuk gudang gitu kan. Nah, di situ nanti bisa kelihatan kan nanti barang-barangnya ya sehingga kita bisa forecast pembelian barangnya itu juga bisa lebih mudah, lebih efektif ya. Nah, kemudian peningkatan komunikasi internal ya. Dengan sistem yang terintegrasi memfasilitasi komunikasi internal antar divisi GA dengan divisi lainnya dengan cepat dan tepat untuk kolaborasi yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Ya tentunya ya kalau tadi pakai manual harus ngasih form, kita lama approvalnya, kalau pakai digitalisasi kan dia tinggal pengajuan masuk ke sistem, kita ada notifikasi buat approval ya. Timbul nanti notifikasi mana aja yang harus di-approve. Ya, ketika kita udah approval ya kita tinggal minta bantuan buat OB ataupun cleaning service untuk nganter barang-barang kebutuhan mereka ke user. Cepet gitu kan ya.
Nah, kemudian manfaat lainnya bagi perusahaan ya, ini adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya. Jadi perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya seperti inventaris, fasilitas, dan personil, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Nah, jadi aset juga kita bisa pelihara gitu kan, fasilitas-fasilitas juga nanti terjamin perawatannya ya, karena semua sudah tersistem. Kemudian pemantauan kinerja dan pelaporan ya. Perusahaan dapat memantau atau mengontrol kinerja divisi General Affairs secara lebih akurat karena adanya penyajian laporan yang komprehensif tentang aktivitas dan pengeluaran General Affairs yang terdigitalisasi. Jadi laporannya lengkap nanti kita sudah siapkan ya menu report. Jadi setiap pekerjaan item menunya itu nanti ada reportnya bisa di-download dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF yang siap di-print ya. Nah, kemudian peningkatan kepatuhan dan transparansi. Perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, sehingga meningkatkan transparansi dan mengurangi resiko pelanggaran serta pemborosan. Nah, kalau udah ada sistem ya, biasanya ini lebih transparan ya. Tidak bisa dimanipulasi ya, bisa tapi sulit gitu ya, mempersulit untuk manipulasi-manipulasi data ya, sehingga eh, akan lebih apa patuh ya, patuh terhadap aturan perusahaan. Kemudian berikutnya adalah peningkatan layanan dan kepuasan karyawan. Dengan kemudahan akses terhadap informasi dan berbagai layanan yang disediakan oleh divisi GA, karyawan akan merasa lebih disupport dan puas dengan layanan yang diberikan GA sehingga meningkatkan produktivitas ya karena cepat minta ATK langsung approve dikasih ya nggak pakai lama lagi minta mobil langsung cepat di approve gitu kan kemudian booking ruang meeting bisa langsung lebih cepat gitu ya dia tinggal pilih mau yang mana ketika ada bentrok coba cari ruang meeting yang lain ya. Nah, sehingga karyawan bisa lebih puas ya dan lebih produktif gitu kan. Nah, kita masuk sekarang untuk General Event Information System ya. Nanti ini ada menu login gitu kan. Jadi setiap user nanti akan eh, login dari email masing-masing dan ada passwordnya nanti. Ya, jadi harus login nanti kemudian kita akan bagi juga ya ada user biasa. User biasa tuh seperti semua karyawan gitu kan. Kemudian nanti kita bagi ada admin. Ya, admin itu orang General Affairs yang bisa melihat data secara lengkap gitu kan. Kemudian nanti ada juga outsourcing ya. Outsourcing itu misal cleaning service nggak bisa akses semua menu. Dia cuman menu untuk kebersihan aja dan pengajuan ATK misalnya, menu lainnya dia nggak bisa lihat. Gitu kan. Kemudian driver juga sama, dia hanya bisa lihat menu pengecekan kendaraan aja. Eh, Menu-menu yang lainnya ya dia nggak perlu lihat juga kan driver seperti ya. Jadi nanti akan ada akses yang berjenjang. Ya, aksesnya levelingnya ada mulai dari outsourcing, kemudian user atau karyawan, kemudian admin orang-orang GL yang bisa eh, melihat semua data dan ada manajer nanti. Manajer itu yang dia paling atas yang bisa untuk approval dan lain sebagainya. Ya, jadi paling berkuasanya nanti di manajer seperti itu ya. Nah, ini udah kita buat loginnya. Jadi setiap perusahaan nanti akan dan karyawannya akan login berdasarkan email yang didaftarkan kepada kami sehingga lebih aman karena ada passwordnya juga gitu kan sehingga masing-masing perusahaan juga punya space yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini nanti akan ada menu-menu ya yang akan kita bahas mulai dari inventaris, kemudian pengajuan, kemudahan dan lain-lain ya. Oke ya, jadi kalau udah nggak sabar kita langsung bahas aja ya. Saya izin stop share, saya langsung masuk ke dalam menunya. Yang nanti tolong di chat ya untuk link yang ini multitasking training yang guys digital ya. Ya, Nanti Bapak baik. Ibu bisa lebih pelajari lebih lanjut ya di websitenya multitaskingtraining.com garis miring guys digital. Ya, kemudian ini nanti untuk landing page-nya ya atau websitenya yang kita gunakan. Kemudian ini adalah guys digitalnya ya. Jadi guysdigital.com. Nanti alamat webnya yang baru itu adalah guysdigital.com. Ya, jadi ketika Bapak Ibu nanti ketik guysdigital.com, yaitu akan minta username dan minta password. Ya, nanti ya kalau sudah berlangganan kepada kami ya, kami berikan nanti linknya gitu kan. Nah, kemudian username-nya nanti didaftarkan berdasarkan alamat email perusahaan. Ya, alamat email perusahaan, kemudian passwordnya nanti kita setting dulu, kemudian diminta ganti otomatis ya seperti biasalah jadi masing-masing user nanti bisa ganti sendiri gitu kan nah kemudian login nah ini di sini ada beberapa nanti bisa kita tampilkan menu-menu yang biasa diakses ya kemudian ada pie chart-nya ada grafik tabelnya ya. Kemudian ada nanti inventaris ya menu yang pertama itu inventaris nah inventaris ini sekarang kita untuk barang-barang office supply jadi inventaris ada dua
ada office supply sama ada aset. Office supply itu barang-barang yang habis pakai. Ya, jadi seperti apa? Kopi, gula, sabun, ya. Ini adalah barang-barang yang habis pakai, ya. Nah, ini contohnya adalah sorry, ini adalah contohnya office supply. Ya, jadi ketika kita klik office supply ini barang-barang yang habis pakai. Nanti akan muncul di sini deskripsinya gitu ya. Ini sabun cuci piring misalnya kuantitasnya berapa, satuannya, kemudian lokasinya di mana, di kantor pusat, di gudang ya. Kemudian nanti bisa ada fotonya juga kalau diperlukan. Ya, kemudian ada kondisi. Ya, ini nanti kalau mau diedit bisa masukin di sini edit ya. Editnya tinggal klik aja masukin teksnya ya. Kemudian kuantitas ini nanti tinggal masukin ada satuannya liter, kilogram ya lengkap satuannya kan. Kemudian kategori. Nah, ini kategori nanti kita bisa bikin sendiri-sendiri ya kategorinya mau apa ini misal alat kebersihan gitu kan ya nanti bisa juga kita bikin alat kebersihan ya ini barang konsumsi dulu sementara ya kemudian lokasi nanti kita juga bisa ya lokasinya bisa kita tentukan mau di kantor pusat kantor cabang ya. Nah, kemudian tanggal pembelian tanggal berapa ya, kemudian difoto nanti inventarisnya ya kalau memang dibutuhkan gitu kan ya. Kalau nggak mau nggak difoto pun nggak apa-apa kalau inventaris atau fee supply itu kan barang habis pakai ya. Kadang nggak ada fotonya juga nggak apa-apa. Tapi kita siapkan menu untuk supaya bisa difoto ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini jadi nanti tinggal diisi nih sabun, kemudian kopi ya, teh celup ya. Nah, semuanya sudah ada di sini. Ya, tinggal nanti Bapak Ibu masukin aja stoknya. Ya, ini untuk office supply. Gitu kan. Yang kedua ada aset. Ya, jadi aset ini adalah barang-barang yang lebih dari 1 tahun umurnya. Ya, misal kursi, furniture ya. Nah, ini akan lebih dari 1 tahun. Nah, jadi nanti ada eh, namanya, kemudian deskripsi, kuantitas, satuan kategori ya, lokasinya di mana, pembeliannya kapan, kondisinya ya. Nah, ini kemudian kita lengkapi dengan barcode. Nah, barcode-nya ini juga bisa di-print buat ditempel ya. Jadi nanti setiap barang itu bisa dikasih barcode. Untuk editnya tinggal klik ini ya. Nah, ini tinggal diedit nanti ada kuantitasnya berapa, ini tinggal diklik ya ada pilihannya drop down gitu kan. Di mana kemudian diperbaharui nanti kalau udah. Ya, kalau mau nambah aset di sini tinggal nambah ya nama asetnya apa, deskripsinya, kuantitas ya. Nah, ini udah enak banget gitu kan, tanggal pembelian ya. Nanti misal kita butuh untuk harganya kita bisa tambahin lagi di sini harganya. Seperti itu ya harga asetnya tersebut ya. Jadi kita tahu kapan dia beli dan harganya berapa gitu kan. Nah, ini nanti kalau aset perlu ada wajib ya, wajib ada barcode QR code ya. QR code ini nanti ditempel misal di kursi di bawahnya gitu kan sehingga nanti ketika kita scan nah udah langsung kelihatan data-data yang di sini semua gitu kan. Ketika kita scan QR code-nya di kursi nanti kelihatan nih kursi semua data-datanya kan enak gitu ya jadi gampang ini kapan sih beli kursi ya udah scan aja gitu kan langsung muncul ya atau ini kursi sebetulnya barang dari mana sih awalnya gitu kan nanti ada bisa historinya oh dia ternyata dari gudang harusnya sekarang udah pindah nih ke ruang direksi gitu kan ya. Nah ini dari QR code ini kita bisa lihat ya. Nah, ini ada deskripsinya nanti ini bisa diklik berdasarkan apa ininya ya. Nah kemudian kalau dihapus ya tinggal klik ini jadi ini lambang apa pulpen buat edit ya lambang pulpen untuk edit kalau sudah selesai diperbaharuin gitu kan nah lambang tempat sampah ini buat menghapus ya jadi untuk inventaris nanti ada office supply ya itu adalah barang-barang habis pakai gula kopi teh alat kebersihan dan lain-lain ya ada juga aset aset yang jangka waktunya umurnya lebih dari 1 tahun ya seperti kursi furniture laptop juga nanti bisa dimasukin di sini ya nah, vacuum cleaner dispenser papan tulis dan lain-lain lah ya. Ini nanti kategorinya juga bisa kita isi sendiri ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan kategori-kategori berdasarkan apa yang kita inginkan gitu ya. Bebas nanti di sini. Oke, ini untuk aset ya, inventaris ada dibagi dua, office supply dan aset. Kemudian ada pengajuan ya. Jadi ini pengajuan perlengkapan kantor ya. Jadi kalau orang mau minta gitu kan, minta ATK ya, tinggal klik nanti di sini tambah ya. Dia minta itemnya apa, misal pulpen gitu kan, kuantitasnya dua ya, catatan nggak pakai lama. Ya, kemudian dia tambah lagi pengajuan di item yang kedua apa? Dia minta buku tulis. Kuantitasnya 3, catatan war ukuran A4 misalnya. Ukuran apa kalau buku tulis A4 misalnya A4 gitu kan. Ya, udah ada 2 item. Kalau mau tambah lagi bisa tambah pengajuan terus ya sampai 10 item. Kemudian kirim. Nah, langsung dia di sini kan muncul tuh pulpen merah buku tulis ya. Nah, kemudian nanti ini buat ngelihat opsi merah tuh buat melihat ya. Oh,
ini ada permintaan masih pending. Nanti kita yang approve ya, apa kita tolak atau kita setujui. Jadi masih oke ya, kita lanjut. Sorry, keputus ya. Oke, sebentar ya. Sebentar, sebentar. Sorry, saya ulang ya. Dari yang Kedengeran pas pending tadi, Pak. sampai mana? Dari yang pas tadi ada pending ditolak disetujui. Oh, oke. Oke, baik. Ya, jadi ini pengajuan ya, pengajuan kita bisa lihat nih gitu kan ya. Kita misal tadi ada yang minta pulpen merah. Nah, pulpen merah kita cek. Ya, oke mau kita setujui apa kita tolak atau kita pending. Kalau pending itu misal barangnya lagi belum datang. Ya, barangnya belum datang dari supplier, kita pending. Ya, kalau ditolak misalnya barangnya emang dia minta aneh-aneh gitu kan ya nggak ada, ya udah tolak aja. Atau kalau disetujui nanti tinggal office boy ya setujui gitu kan ya. Ya, kemudian setujui, perbarui. Ya, nanti setelah di approve, nah si office boy bisa apa? Bisa langsung kasih barangnya ke user gitu ya. Nah, ini bisa nanti dipilih item mana yang mau diambilnya gitu ya. Jadi ini nanti bisa juga berkaitan gitu kan ya. Ada koneksinya ya dari item yang mana yang mau diambil gitu kan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pengajuan ini ya bisa diedit juga sama kita gitu kan. Oh, dia misalnya salah, dia juga bisa edit sendiri nanti gitu kan ya. Atau kita yang editin. Misal dia mintanya dua, aduh nggak ada, udah kita edit aja sendiri di sini. Ya, kita edit sendiri, nggak ada dua mah, cuma ada satu gitu kan ya. Ya, saya kasih deh satu gitu kan, ya, update satu, ya udah satu kita approve. Ya, jadi enak gitu. Kalau barangnya dia minta nggak cukup ya kita edit aja sendiri, kita kirim ya. Nanti catatannya kita misal kita rubah ya. Maaf barangnya cuma sisa satu di gudang. Kayak gitu kan. Ya, jadi ini mempercepat juga kita nggak usah nelpon orangnya, barangnya nggak ada gitu kan ya. Kita tinggal kasih catatan aja situ. Ya. Nah, ini ada tiga jenis ya tadi ya. Ada bisa di approve, ada bisa di sorry, ada bisa disetujui atau di pending. Nah, ini untuk pengajuan perlengkapan kantor ya, biasa minta ATK, LTK atau mungkin minta laptop ya, minta pengadaan apa nanti di sini dari karyawan. Ya, ini tinggal ditambah aja nanti kalau karyawan kan kayak tadi ya. Oke. Pengajuan seperti itu ya, mudah, gampang lihatnya dan bisa langsung dipakai. Kemudian kendaraan ya. Nah, kendaraan ini ada untuk aset ya, seperti ada barcode-nya juga. Jadi nanti akan ada nama kendaraan, plat nomor, kategorinya apa mobil dinas, apa dia ini mobil apa operasional. Kalau mobil dinas mungkin ya biasanya buat misal buat direktur gitu kan ya, ya dipakai sendiri ya. Nah, kalau mobil operasional ya buat semua karyawan gitu kan, nanti kategorinya bisa kita sesuaikan gitu kan. Lokasinya di mana? Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak cabang, ini enak nih, lokasinya bisa kita tulis di cabang A, cabang B. Ya, tanggal pembeliannya berapa, kondisinya seperti apa ya, warnanya. Kemudian nanti ada QR code. Ini biasanya dulu saya tempelin tuh di dalam dashboard. Jadi orang susah apa ngahap, nggak bisa hilang gitu ya, aman ya kalau di dalam dashboard. Tinggal nanti kita foto aja supaya kita bisa tahu histori barang tersebut. Ya, nah ini ada untuk melihat ya, tanda mata ini untuk melihat gitu kan. Nah, ini misalnya contohnya ya, ID-nya nanti ada muncul ID kendaraannya gitu kan, nama kendaraan, kemudian plat nomornya ya, kondisinya dan ada foto gitu kan. Nah, ini untuk balik lagi ya. Kalau ini untuk edit ya. Nah, edit kita bisa edit kendaraan juga ya. Nah, sesuai dengan keinginan kita lah ya, edit. Itu kan ini buat dihapus ya. Kemudian ini misal mau di print, tinggal klik aja print. Ya, nanti dia akan muncul ya buat PDF-nya buat di print gitu kan ya. Nah, jadi lebih mudah bagi kita untuk melihat aset-aset kendaraan. Ya, nah ini untuk untuk mengelola kendaraan. Ya, jadi kendaraan ada dalam bentuk aset ya, gitu kan. Nah, kemudian kendaraan juga ada untuk pengecekan. Jadi setiap pagi gitu kan, supir harus ngecek nih. Ya, setiap pagi supir harus ngecek. Nah, maka kita eh, nanti ada form untuk pengecekan kendaraan ya, sama dengan guys yang dulu kan ada ya. Nah, ini nanti tinggal tambah gitu kan. Nah, pilih kendaraannya mau yang mana. Misal Toyota Avanza ya. Nah, kemudian kilometernya berapa. Nanti ini si supir nih biasanya yang masukin gitu kan. Mesin kendaraan udah dipanaskan atau belum, kondisi akinya ya. Kemudian sudah dibersihkan atau belum ya. Ini juga kondisi interiornya ya. Tinggal klik aja nanti dia pilih ya. Jadi nanti misalkan laporan kerusakan ya, spion patah.
spion patah ya, misal gitu kan. Nah, kirim pengecekannya ya. Nah, nanti dia di sini kita bisa lihat gitu kan ya. Untuk apa? Untuk mobil yang tadi ya, Avanza apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum. Ya, nah ini nanti kita bisa tambahin gitu kan ya. Kita bisa si supir bisa tambahin setiap pagi gitu ya. Supir tiap pagi ini nambahin alat apa kendaraan tersebut. Sorry ya. Nah, jadi tinggal dikirim pengecekannya, kita tinggal melihat nanti memantau ya untuk kendaraan, untuk pengecekan kendaraan. Ya, nah di sini nanti kita bisa lihat ini nama driver nanti karena kita loginnya pakai tes ya, tadi tes at Gmail, maka nama drivernya tes nanti, makanya tiap driver juga akan kita kasih user nama driver masing-masing ya untuk yang megang mobil tersebut gitu ya. Nah ini nanti bisa kita lihat untuk pelaporannya setiap pagi ya. Jadi laporan kebersihan, laporan kendaraan sudah bisa di sini kelihatan. Kemudian vendor ya, di sini vendor ada buat untuk seperti pendaftaran lah, registrasi ya, registrasi vendor ya. Misal ini nama vendornya Regon gitu kan. Nah, dia departemennya HR ya, jenis layanannya penyediaan seragam kantor gitu kan, pengalamannya bagaimana ya, harganya berapa, nanti bisa dimasukin proposal penawaran harga dan dokumen legal, misal akte dan lain-lain ya, catatan bisa dimasukin. Nah, ini nanti daftar vendor itu buat kita kalau mau tender ya atau kita mau register vendor tersebut supaya lengkap ya. Jadi administrasinya selesai dulu di sini gitu kan. Nah, baru dia bisa ikut tender misal seperti itu ya. Namanya kemudian nanti departemennya, departemen apa yang akan vendor tersebut kerjakan ya. Jadi ini bisa juga departemen selain GA bisa. Misal bagian HR dia juga kan suka nyari vendor pelatihan ya, vendor apa buat asuransi kesehatan ya. Nah, nanti bisa misal bagian HR di sini nah apa nama vendornya buat asuransi kesehatan gitu kan ya. Nah, supaya nanti apa masing-masing departemen juga sebetulnya bisa menggunakan guys ini ya, bukan cuman GA aja ya. Kalau untuk vendor karena masing-masing departemen juga eh, menggunakan vendor tersebut banyak vendor gitu ya, nanti bisa digunakan oleh masing-masing departemen ya. Nanti ini proposal untuk penawaran harga diupload ya. Kemudian dokumen legalnya juga diupload, misal NPWP, akte ya boleh diupload. Kemudian catatan penting ya, catatan penting misal sudah punya 100 klien gitu kan. Nah, ini bisa nanti tinggal disimpan ya. Nah, itu untuk vendor. Nah, ini vendor nanti kita bisa lihat seperti ini. Ya harganya berapa nanti kan kita bisa lebih mudah ya. Nanti kalau kalau kita tinggal mencari di sini, misal kita cari vendor tentang vendor seragam gitu kan. Nanti kita tinggal ketik aja di sini cari. Ya, sorry. Nah, ini nanti masih ya tolong dicatat nih ya. Nanti harusnya kalau dicari gitu kan nanti akan muncul muncul ininya vendornya, nama vendornya. Ya, misal kita cari vendor yang PT HJK. Kita cari HJK. Nah, ini kan dia muncul ya. Jadi nama vendornya muncul. Ya, nama vendornya langsung muncul di sini HJK. Gitu kan ya. Jadi untuk vendor kita bisa register di sini, kemudian nanti ini sama ya, ini buat editing, ya, editing vendornya, ya. Misal ada perubahan data ya tinggal diediting, gitu kan, kemudian diupdate, ya. Nah, ini kalau ini untuk hapus, ya ini untuk hapus. Oke, ini untuk vendor register ya. Kemudian ada cleaning service. Ya, cleaning service ini pengecekan ruangan ya, udah ada di guys sebelumnya juga, ya. Kemudian nanti ini bisa tambahkan kapan dia melakukan pengetesannya gitu kan. Ini udah otomatis ya kalau dilaporkan oleh ini orangnya. Jadi dia nggak usah ngisi lagi namanya di sini. Nanti emailnya muncul di sini. Ya, nama 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 cleaning service-nya otomatis muncul. Nah, kemudian pilih ruangan ya, ruang meeting satu. Misalnya ruang meeting satu sama tinggal klik aja baik, tidak baik gitu kan. Kemudian foto ruangan kirim gitu ya. Nah, kemudian nanti ada beberapa ruangan di sini ya. Masing-masing ruangan tentunya beda-beda isinya kan. Nanti kita yang akan mengisi dulu di awal. Ruang meeting A apa isinya, ruang meeting B apa isinya gitu kan. Nah, ini di awal kita setting. Ya, jadi ruang-ruang ruangannya itu akan di setting dulu di awal ya. Nah, ini kan ada beberapa ruang meeting ya. Nah, isinya apa? Gitu kan. Kemudian bagaimana cara kita ngeceknya? Ya, gampang. Kalau misalnya ini 100% berarti semua udah oke. Ya, kalau 100% nah semua lampu baik ya. Ini udah oke semua berarti eh, nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ini baru 47% ya,
Nah, 47% berarti ini ada yang kurang nih. Nah, ternyata AC-nya mati gitu kan. Kulkasnya mati, mejanya juga kurang baik gitu kan. Nah, maka dia dikasihnya nilainya 47%. Jadi kita nanti ngeceknya gampang. Yang 100% berarti udah oke, yang kurang dari 100% kita harus lihat maintenance apa yang perlu kita lakukan, perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi ini tiap hari nih si cleaning service nanti tinggal milih ruangan aja. Kalau dia udah ngisi ruang meeting 4 gitu ya, dia nggak bisa ngisi lagi selama 3 jam. Ya, jadi dia cuma bisa ngisi sekali. Nanti kalau mau ngisi lagi ya siang, habis makan istirahat ya bisa dia ngisi lagi, pengecekan lagi gitu kan. Jadi kekunci setelah dia isi. Ya, nah ini untuk cleaning service saya rasa lebih mudah dari yang sebelumnya di guys pakai Google Form ya. Nah ini jauh lebih mudah dan kita bisa langsung ngelihat ya, ngelihat statusnya. Kemudian juga kita bisa langsung ngelihat ada catatan-catatannya di sini nanti dari si dari si cleaning service ya. Nah itu lebih enak melihatnya ya. Nah, ini untuk cleaning service, kemudian resepsionis, kata tadi ini tambahan ya, belum ada di guys sebelumnya kalau resepsionis. Nah, jadi resepsionis dibagi dua, dia nanti akan menambah untuk pengunjung baru ya, siapa aja yang datang gitu kan. Kemudian ada juga untuk surat, surat masuk ya. Kan resepsionis biasa nerima surat nih. Nah, nanti diregister suratnya. Ya, jadi yang pertama dulu kita bahas untuk log pengunjung. Ya, jadi resepsionis ketika ada tamu yang datang gitu kan, nah nanti dia tinggal harus menambahkan ya di sini lognya apa pengunjung atau surat kan ada dua kerjaan dia nambahin. Ya departemen oh mau ke departemen CS gitu kan ya detailnya. Ya misal mau komplain komplain ke CS misalnya. Nah tanggalnya apa? Ini namanya otomatis ya, otomatis sudah tersimpan. Nah kemudian disimpan di sini. Nah ini dia langsung masukkan di sini ya. Nanti tinggal diedit kalau mau diedit pakai tanda yang gitu ya, tanda apa pulpen tadi atau bisa dihapus. Nah ini jadi log pengunjung semua tahu kita sehari itu siapa aja yang datang ke kantor ketahuan ya. Nah ini misal ada vendor mau ketemu siapa ya, ini di eh, semua ditulis oleh resepsionis. Nah kemudian selain itu tadi resepsionis juga bisa nambahin tentang surat ya, surat masuk. Nah kadang-kadang kan surat masuk nggak kedetek ataupun hilang atau keselip ya, udah datang atau belum suratnya kan gitu ya. Nah kalau udah datang kan harusnya langsung nomor suratnya di sini masukin sama si resepsionis gitu kan ya, UP-nya siapa ya, departemennya departemen mana ya, detailnya misal surat hmm, penawaran misalnya surat penawaran gitu kan. Nah, tinggal disimpan ya. Nah, langsung masuk di sini kan ya. Sorry. Nah, di sini di bawahnya ya surat penawaran. Nah, resepsionisnya siapa nanti? Resepsionisnya juga nanti ini namanya beda-beda kalau ada banyak resepsionis. Ya, jadi resepsionis perlu mengisi log surat masuk sama log pengunjung yang datang. Dua. Nah, ini tambahan ya. Nah, kemudian selain itu ada booking ruang rapat ya. Nah, ini ruang rapat tambahan sebelumnya nggak ada di guys yang lama ya. Nah, jadi pilih ruangan, misal ruang rapat mana, ruang rapat. Kita nanti bikin dulu nih ruang-ruang rapatnya. Ruang rapat satu. Nah, setelah ruang rapat dia akan muncul nih. Oh, ternyata ada jadwal tanggal sekian ya. Kalau kayak gini warna biru ada jadwal. Ya, ada jadwalnya dia. Gitu kan nih jam 9 ya. Nah, kemudian nanti kalau bentrok nggak bisa gitu kan ya. Kalau bentrok nggak bisa. Jadi nanti dia harus pilih tanggal di sininya. Ya, departemennya departemen apa? Departemen GA misalnya, tanggal mulai, kemudian jam mulai, tanggal selesai sama jam selesai. Kalau udah itu tinggal pesan aja ya. Nah, nanti dia akan otomatis gitu kan ada. Ya, jadi nanti ini ruang-ruang rapat ya. Setiap ruangan itu ada tanggal kalendernya masing-masing. Ya, ruang rapat satu, ruang rapat dua ini juga ada kalendernya. Ya, ada kapasitasnya. Jadi setiap ruang rapat nanti enak gitu kan. Nah, ini udah ada yang pesan tadi kita kan. Itu ada pesan nih. Ya, dipesan oleh siapa. Nanti ada muncul di sini namanya dipesan oleh siapa, jamnya jam berapa. Gitu ya. Nah, ini juga untuk lebih mempermudah kita dalam pengaturan ruang meeting kalau banyak ruang meetingnya ya. Nah, supaya kita nggak bentrok gitu kan. Nanti di sini udah otomatis aja. Jadi kalau nggak bisa rebutan sebetulnya. Jadi kalau udah ada yang pakai ya dia harus menghubungi dulu ke pemakainya untuk supaya bisa di cancel oleh pemakai tersebut ya. Baru dia bisa masuk gitu. Jadi nggak bisa satu ruangan dipakai dalam waktu yang bersamaan oleh dua pihak itu nggak bisa. Yang ngunci dia nantinya. Oke. Nah, ini untuk booking ruang rapat yang sebelumnya belum ada di guys ya. Ini udah kita siapkan dan udah ada kalendernya lengkap semua ya. Enak banget ngelihatnya kan. Sampai September juga bisa. Dia mau apa buat November ya dari sekarang ya bisa dia booking aja dari sekarang. Ya bisa nanti di sini. Gitu ya. Nah, nanti untuk ruang-ruang rapat emang di awalnya kita perlu isi dulu ruang rapatnya namanya apa, kemudian kapasitasnya berapa orang. Udah itu aja nanti.
buat bisa disetting. Ini otomatis kalau kalender udah di setting by system ya. Nah, itu ada ruang rapat, kemudian ada dokumen kontrol ya. Dokumen kontrol ini kalau kita scan dokumennya gitu kan, soft copy-nya, kemudian kita upload. Ya nanti ada berbagai macam folder ya. Misal folder dokumen administrasi, SDM, fasilitas ya. Jadi banyak nih, banyak folder yang bisa kita bikin gitu kan. Misal masing-masing departemen juga bisa bikin sendiri aja gitu kan ya. Nanti di dalam foldernya ada subfolder lagi juga bisa ya. Nah, nanti tinggal kita unggah-unggah file aja ke sini. Ya, ini contohnya surat penawaran gitu kan. Ini unggah aja, unggah dan langsung masuk gitu ya. Nah, ini contoh untuk bagaimana kita bisa eh, membuat folder-foldernya lagi. Ya, jadi dokumen kontrol ini lumayan berguna lah buat supaya kita bisa lebih cepat mencari dokumen ya. Nanti bisa di sini ada kata kuncinya kita cari juga bisa gitu kan ya. Nah, ini untuk untuk upload dokumen ya sehingga soft copy-nya tersedia secara terdigitalisasi ya dan mudah untuk kita untuk kita gunakan gitu kan ya. Macam-macam nanti kita bisa atur setting itunya ya. Setting apa kriteria nama dokumen-dokumen. Ya, kemudian ini penilaian ya. Jadi penilaian ini ada beberapa yang bisa kita nilai seperti catering, kemudian cleaning service ya, GA, penilaian vendor ya. Nah, nanti tinggal ditambahin aja di sini. Ya, tambahin. Jadi karyawan mau siapa yang karyawan itu nilai gitu kan ya. Misal dia mau nilai catering ya. Nah, nanti dia tinggal klik aja bintangnya. Kelezatan rasa makanan, oh bintang 4. Kualitas kesegaran, oh ini kurang segar bahannya. Kebersihan, oh bintang 5. Jadi berdasarkan bintang nanti gitu kan ya. Apakah variasi menu sudah cukup memuaskan ya? Kemudian bagaimana pelayanannya ini jadi pakai bintang-bintang. Kemudian di sini bisa ditulis catatan. Makanan udah oke, porsi cukup misalnya. Kirim penilaian. Ya nanti, nah ini 84% ya. Nanti kan kelihatan berarti yang tadi kita eh, isi ya 84% ya. Ini bintang-bintangnya nih. Oh ternyata nggak semuanya dia bintang 5 gitu kan. Nah kalau kalau semakin tinggi presentasinya ya bintangnya makin banyak yang limanya. Seperti itu ya. Kalau 100% ini berarti bintangnya 5 semua nih. Tuh kan bintang 5 semua. Atau sisa satu bintang 4 tapi mendekati lah. Ya. Nah ini untuk yang penilaian ya. Untuk penilaian bisa juga nanti yang dia nilai selain catering ya dia bisa nilai cleaning service ya indikator kualitasnya beda antara cleaning service sama itu sama catering gitu kan ya. Nah tapi kita kan waktu itu udah sempat bikin ya. Nah, udah sempat bikin untuk cleaning service apa aja penilaiannya seperti kebersihan ruangan, kebersihan fasilitas, penataan barang ya, kerapihan area kerja gitu kan, pelayanannya, sikap profesional ya, keramahan, umpan baliknya nanti bisa diisi di sini. Ya, apakah Anda suka dengan dari layanan cleaning service ya? Nah, ini penilaian keseluruhannya berapa? Tinggal dikirim penilaian ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti tinggal kita tambah-tambahin aja di sini ya untuk penilaian ya. Ini user nanti yang isi nih. Biasanya user yang isi penilaian-penilaian ini. Seperti selain catering, cleaning service, ada penilaian GA, ada juga penilaian vendor ya. Nah, ini vendor mungkin bagi Bapak Ibu yang udah ikut kelas intermediate ya, ini udah kita bahas nih tentang penilaian vendor gitu. Kita udah banyak banget materinya tentang outsourcing dan vendor gitu kan. Nah, bagi yang belum ikut kelas basic mungkin belum kebagian ya tambahan menunya gitu kan. Tapi nanti ini di guys kita yang baru udah semuanya kita masukin ya indikator kualitas vendor juga udah ada gitu kan penilaian keseluruhan. Ya jadi nanti boleh ikut kelas intermediate untuk memperdalam materi untuk outsourcing vendor ya dan Lean sama Six Sigma dan lain-lain gitu ya. Oke, ini untuk penilaian ya. Jadi beberapa penilaian yang bisa kita bikin gitu kan. Kemudian ini ada laporan ya. Nanti laporannya kita bisa cetak gitu kan. Laporan apa tentang inventaris ya. Nanti bisa dicetak PDF atau bisa dicetak ekspor di Excel ya. Jadi kalau mau pindahin ke Excel juga bisa lebih mudah gitu kan. Diimport lah. Di ekspor, sorry di ekspor ya. Di ekspor laporannya. Jadi yang semua menu ada di sini gitu kan. Nah ini nanti bisa di ekspor ya. Seperti itu ya. Kita ekspor Excel. Agak lama ini ya. Nah seperti itu ya nanti cuman dia butuh waktu agak lama kalau download. Kalau ini datanya besar ya dia butuh waktu untuk download ya. Seperti itu untuk laporan ya. Jadi laporan. Kemudian customize ini ya tadi kategori yang kita nanti isi nih. Kategorinya barang konsumsi, dekorasi kantor, furniture tadi untuk apa? Office supply atau aset ya. Untuk office supply atau aset kita bisa isi kategorinya apa aja nanti di sini. Ya tinggal tambah kategori ya. Nah, kategorinya di sini kemudian jenisnya apa?
apakah di aset ataukah di persediaan atau office supply. Gitu ya. Nah, ini kerjaan GA kalau customize ini. Jadi si user atau karyawan ini nggak bisa lihat menu customize. Ya karena GA yang punya kendali buat nambah-nambahin kategorinya gitu kan ya. Ini kategori kendaraan ya, ada mobil dinas, mobil operasional ya. Kemudian ada sepeda motor, ada truk ya. Nanti kita bisa tambah di sini. Ya kategori kendaraannya apa. Sehingga nanti bisa kita bedakan ada yang mobil dinas buat direksi gitu kan, ada yang mobil operasional buat karyawan, ya ada juga sepeda motor dan lain-lain ya. Nah, ini customize juga bisa untuk kategori kendaraan, kemudian departemen ya. Departemennya misal banyak beda-beda perusahaan ya, nanti tinggal masukin aja departemen. Ya, kemudian ini bisa aja nanti dari Excel diekspor ya. Jadi nggak usah masukin manual. Kalau manual kan misal capek, ya bikin aja di Excel apa aja nama departemennya. Nanti kita bisa bantu untuk upload langsung semuanya masuk gitu ya. Jadi nggak usah ngetik satu-satu, bisa juga kita otomatis ya nanti dibantu untuk setupnya di awal. Ya, ini departemen. Kemudian ruang kantor tadi ya, ruang meetingnya, isi-isinya di ruang meeting itu apa aja gitu kan. Ruang meeting satu, misal kita lihat ya, ruang meeting satu ya, apa aja yang ada di ruang meeting satu. Nah, ini bisa kita tuh tinggal apa? Tinggal di ini aja, tinggal di checklist aja ada TV-nya ya udah kalau orang meeting satu ada TV, ada AC pastikan ya. Nah, kemudian ada oh sorry nggak ada air keran mah pasti ya, tempat sampah misalkan ada proyektor perbaharui ruangan ya nanti dia akan nambah gitu kan. Nanti kalau kita si cleaning service mau ngecek ruangan ini udah tambah inventarisnya di situ ya untuk dicek sama dia gitu ya. Nah, ini nanti bisa ditambah-tambah juga nih untuk ruangan-ruangannya ya berdasarkan eh, apa yang ada di kantor Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk ruang kantor, customize-nya. Kemudian ruang rapat juga nanti kita bisa tambah ya, masing-masing. Ini di ini kalau ini untuk edit, ini tinggal nambah. Nanti di sini ruang meeting, gampang kan nama ruangan, kapasitas itu aja ya. Nanti bisa muncul kalendernya. Kalau kita udah tambahin gini, muncul kalendernya sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian customize-nya di layanan vendor ya. Layanan vendor juga apa ada vendor keamanan, kebersihan, makanan ya. Nah, ini nanti bisa kita tambahin. Kemudian ada lokasi kantor. Jadi kalau ada kantor cabang, ya kalau ada kantor cabang nanti kita bisa tambahkan juga di sini. Ya, misal nanti ada petanya gitu kan ya. Ini kantor pusat, nanti ini ada kantor cabang ya, bisa dimasukin juga di situ. Oke, kemudian fasilitas ruangan ya. Tadi kita perlu masukin juga. Sorry, internetnya agak lambat. Saya coba ganti internetnya ya. Oke, sambil saya ganti internetnya. Nanti ini pas. Oke, maaf, saya ganti dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini nanti tadi sampai mana ya? Tadi sampai di fasilitas ruangan ya. Nah, ini fasilitas ruangan apa aja yang ada di dalamnya ya. Nanti kita bisa tambahin di sini fasilitas-fasilitas ruangannya. Ya, jadi pakai Excel aja nanti tinggal masukin. Jadi nggak usah masukin satu-satu, bisa kita bantu. Ya, pakai Excel di input di Excel kan udah pasti pada punya Excelnya. Kita tinggal export aja di sini. Jadi bisa lebih cepat. Yaitu untuk customisasinya, kemudian ini nanti ada menu tentang guys, vendor-vendor yang kita rekomendasikan. Kalau Bapak Ibu mau WA kita gampang, mau ngelihat FB kita, IG kita ya, YouTube ya, nah, website di sini semua udah kita siapin tentang tentang kaminya. Itu kan. Nah, ini kemudian nanti ada profile ya, profile masing-masing orang ya. Kemudian nanti ada admin ya. Ini admin yang bisa ngelihat nih login apa lognya ya, dari IP mana dia eh, ininya apa loginnya gitu kan ya. Nah, ini ada aktivitas ini biasanya admin buat ngecek logs. Ya, jadi kalau ada data yang kehilang, siapa yang ngilangin? Nah, bisa dicek dari sini nih. Ada yang iseng nggak gitu kan. Nah, udah kurang lebih seperti itu ya yang untuk guys versi terbaru. Jadi sekarang sudah kita tanpa Google Form dan Google Spreadsheet ya, Bapak Ibu bisa menggunakan dengan lebih leluasa, dengan lebih bebas. Dan ini nanti bisa juga kalau mau ditanam di server Bapak Ibu, silahkan. Ya, jadi bisa nanti ditanam di server karena misalkan perusahaan ada yang mewajibkan ditaruh di server. Ya, boleh-boleh aja silahkan gitu kan. Tapi nanti kalau misal ada update dari kami ya kami tolong diizinkan untuk
melakukan update tersebut. Gitu kan, karena memang menunya nanti akan ada penambahan gitu ya. Selain yang ini nanti akan ada masih ada penyempurnaan lagi gitu kan ya. Penyempurnaan menunya. Nah, sehingga kami nanti butuh update lewat server kalau di sana. Tapi kalau mau pakai server kami juga nggak masalah, bisa ya. Jadi domain dan hostingnya dari kami bisa, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ya, tadi ini udah ya. Sudah, ini datanya real time gitu kan. Eh, jadi ketika kita masukin data semua udah bisa lihat secara real time, mudah dan praktis ya. Kemudian ada secure loginnya. Ya, ini ada menu-menunya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Guys Digital ya. Guys, multitaskingtraining.com guys meeting guys digital. Nah, ini untuk pengajuan, pengelolaan kendaraan ya. Nah, ini udah kita coba screenshot ya menu-menunya yang tadi, nanti bisa dilihat di sini untuk kalau tadi kelewat gitu ya. Nah, apa aja yang bisa fitur saat ini ya, di sini ada pengajuan, aset manajemen, office supply ya, dokumen manajemen, cleaning service, ada meeting room, vendor tadi ya, ada catering, resepsionis, manajemen kendaraan, penilaian kinerja atau evaluasi ya. Nah, ini semua sudah tersedia sekarang. Nah, untuk demonya nanti kalau misalnya malam ini dirasa kurang gitu kan, mau mau demo lagi, mungkin dengan timnya atau dengan manajernya, ya silahkan nanti klik aja di sini. Ya klik di sini nanti kita bisa, atau hubungi admin aja lah, hubungi admin langsung kita nanti bisa atur waktunya untuk demo, ataupun mungkin kalau dibutuhkan ya kita bisa datang juga ke perusahaan Bapak Ibu. Ya mungkin udah lama belum silaturahmi, kita juga bisa datang ke kantor ya. Nah, untuk saat ini kita buka dulu untuk 10 orang yang harganya itu 3 juta ya. 10 perusahaan ya yang harganya itu paket profesional 3 juta. Nanti lewat dari 10 orang harganya naik. Ya, harganya naik berapa ya, nanti kita surprise gitu ya. Nah, 10 orang aja dulu kita kasih harga 3 juta ya, dari harga awalnya 6 juta jadi diskon 50%. Ya, saat ini promo kemerdekaan diskon 50%. Dapat apa aja? Free support. Ya, nanti ada free download. Jadi nanti aplikasinya ini kan bisa di-download oleh semua user karyawan yang ada di kantor ya. Unlimited usage, jadi bisa silahkan, ada beberapa user ya yang membutuhkan, nanti kita bisa masukkan semuanya. Misal di karyawan di kantor ada 100 orang ya, nanti akan kita bikinin 100 user gitu kan. Kemudian nanti selama 1 tahun akan selalu kita update ya, selalu kita berikan update gitu kan ya. Nah, kemudian untuk annual ataupun setahun ya, jadi udah mau langsung setahun ya, langganannya kita kasih harga promo 35 juta. Ya, 35 juta untuk 1 tahun. Gitu kan. Ini kalau yang 3 juta ini ada setupnya ya. Harga setup di awalnya ini ada 1 juta. Ya, ini nanti yang setong ditambahin ya. Yang 3 juta ini ada harga tambahan setup di awalnya ini senilai 1 juta. Tapi kalau yang tahunan ya 35 juta ini udah nggak ada harga setup di awalnya. Ya, jadi gratis biaya setup kalau untuk yang setahun. Ya, ini hanya untuk 10 orang pertama ya. Jadi setelah 10 orang harganya akan naik gitu kan. Karena ini promo kita juga khususin buat alumni dulu nih. Kita buka ya. Ada 19 alumni yang hadir malam hari ini gitu kan. Sebelum kita nanti buka ke publik. Ya, ini kita masih khusus alumni dulu aja gitu kan. Silahkan dipertimbangkan ya, dengan harga spesial, harga khusus alumni yang sudah pernah menggunakan guys sebelumnya gitu kan, bisa mulai berubah aja sekarang. Jadi database-nya nanti udah langsung masuk di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ini bisa diisi ya, tapi langsung hubungi admin aja lah biar lebih simpel ya. Lebih simpel, nanti hubungi admin aja. Seperti itu ya. Kemudian apa aja yang fiturnya tadi nanti bisa tanya jawab di sini ya, kalau mau tanya, lihat tanya jawabnya di sini ya. Fitur apa aja yang ada, bagaimana sisi keamanannya. Jadi kita jamin ya sisi keamanannya. Jadi setiap pengguna nanti ada user sama password. Kemudian juga nanti kita akan jamin keamanan untuk security di websitenya juga ya. Kemudian untuk berapa, apakah modul guys dapat di custom ya? Jadi bisa ya, bisa di custom sebetulnya. Ya, jadi misal Bapak Ibu ada menu yang mau ditambahkan lagi nanti gitu kan, ya silahkan. Nanti bisa kita tambahkan. Ya, tapi mungkin ada penambahan harga juga ya ketika ada menu yang ditambahkan di luar yang menu sekarang. Ya, jadi menu sekarang udah standar harganya sekian 3 juta gitu kan. Kalau ada menu tambahan-tambahan lagi bisa, nanti kita akan coba hitung dulu seberapa jelimet itu menu tambahannya gitu ya. Kalau nggak simple-simple aja ya nggak terlalu mahal lah. Ya kalau jelimet ya pasti nanti ada harga khusus gitu kan ya. Nah, kemudian apakah General Affairs mudah digunakan ya? Nah, ini sangat mudah ya, dengan berbagai modul yang tersedia tentunya dapat mendukung kebutuhan karyawan dengan cepat tanpa perlu ribet, karena sistem yang terdigitalisasi menjadikan GAI sangat praktis ya. Saatnya sudah bertransformasi dari gaya konvensional menjadi gaya modern dengan General Affairs Information System. Kemudian kapan?
sebaiknya kita mulai menggunakan guys ya. Jadi gunakan guys sekarang dan nikmati kemudahan serta akurasi fitur-fitur yang telah dirancang untuk mendukung produktivitas kerja sehari-hari Anda ya. Jadi segera aja supaya bisa eh, lebih nyaman juga kan, database-nya udah lengkap sekarang di sini, nggak pakai Google Form, nggak pakai Google Spreadsheet gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu manfaatkan promo kemerdekaan diskon 50%. Ya, oke. Mungkin dari saya itu ya untuk domain hosting. Ya, ini udah kita tanggung ya domain hosting selama 1 tahun gitu kan ya. Kemudian servernya juga bisa di kami, ataupun servernya kalau mau disimpan di perusahaan Bapak Ibu juga boleh gitu ya. Kita persilahkan ya. Karena kan setiap kebijakan perusahaan beda-beda mungkin ya. Nah, tapi kalau disimpan di kami pun kami akan jamin keamanannya, security-nya ya. Karena kan tadi untuk usernya juga pakai password semua ya. Seperti itu, kurang lebih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas dengan materi ini, silahkan, Mangga. Boleh chat, boleh open mic, ya, boleh open mic, silahkan. Atau mungkin sambil menunggu yang bertanya, bisa saya kembalikan dulu ke Yans ya, silahkan Yans. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, bagi Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu atau di chat juga boleh ya. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu untuk kirim pertanyaan, izin untuk share screen Pak. Silahkan Yan. Baik, terima kasih. Baik, oke, sebelum saya tanya jawabnya dimulai, menginformasikan multitasking training juga menyediakan berbagai e-course yang bisa dipelajari untuk membekali Bapak Ibu dengan keterampilan dan pengetahuan penting yang diperlukan untuk berkembang dalam landscape general affairs yang terus maju. Berikut ini saya kirimkan untuk link e-course di kolom chat ya. Di, aduh, oke, ya, it's good. Untuk link e-course-nya sudah saya kirimkan. Sekarang lagi ada promo Agustus, promo kemerdekaan, diskon sampai 67% khusus di bulan Agustus saja. Dan materi e-course yang kami sediakan ada e-course General Affairs Management and Continuous Improvement level basic sesi 1 dan 2 yang membahas solusi jitu dalam mengelola pekerjaan General Affairs dengan metode yang modern dan up to date sehingga dapat menjalankan perubahan baik yang berkelanjutan. Lalu ada e-course Public Speaking and Effective Communication Skills yang membahas solusi cerdas dalam berkomunikasi efektif dengan karyawan, manajemen, stakeholder, vendor, serta pihak internal dan eksternal lainnya. Lalu ada e-course Pengelolaan Ruang Kantor dan Penataan Arsip dengan Kaizen 5S5R secara modern General Affairs Information System atau GAIS yang membahas solusi cerdas dalam mengelola ruang kantor dan penataan arsip dengan menggunakan prinsip-prinsip Kaizen 5S5R dan aplikasi General Affairs Information System yang membantu mempermudah pengecekan kebersihan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawan. Lalu ada e-course Leadership Management and Service Excellence yang membahas trik itu menjadi the great leader untuk bisa mengelola tim dari generasi boomers hingga Gen Z dengan baik dan tepat. Lalu selanjutnya, oke, nanti akan ada webinar premium level intermediate sebagai kelas lanjutan dari level basic, namun ditambah materi-materi baru fundamental yang lebih lengkap yang disertai studi kasus terkini, sehingga dapat dengan mudah mengaplikasikannya di perusahaan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan menunjang masa depan karir Bapak Ibu. Di sini untuk jadwal di tanggal 27 sampai 28 Agustus 2024. Waktunya di jam 7 sampai 21.30 ya selama 2 hari. Dan berikut adalah benefits untuk webinar premiumnya. Nanti Bapak Ibu bisa dapat 2 e-sertifikat, yaitu sertifikat untuk General Affairs level intermediate dan sertifikat untuk e-course pengelolaan ruang kantor dan dokumen dengan Kaizen. Lalu ada WA group untuk berdiskusi dan soft materi, lalu rekaman Zoom. Terus untuk bonus aplikasi General Affairs-nya nanti udah upgrade ya. Jadi nanti bukan 6 modul lagi tapi 9 modul. Ada tambahan 3. Lalu ada bonus e-course pengelolaan ruang kantor dan dokumen dengan Kaizen 5S5R. Untuk sekarang kita lagi ada promo early bird sampai hari Kamis 22 Agustus 2024 di 399.000 untuk webinar premium level intermediate-nya. Dan setelah itu akan dikenakan untuk investasi reguler di 499. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, boleh langsung chat admin aja ya. Soalnya Bapak Ibu juga datanya sudah ada pada kami semua kayak gitu. Jadi nggak perlu daftar ulang lagi ke webnya. Lalu Multitask Training juga menyediakan berbagai rekomendasi vendor yang sudah kami jamin
eh, untuk apa namanya? Untuk kualitasnya, di antaranya ada Clean Sheet. Clean Sheet ini adalah vendor penyedia jasa cleaning service, merupakan startup cleaning service profesional. Jadi sistem pengontrolan pekerjaannya sudah terintegrasi dengan teknologi berbentuk dashboard dan aplikasi, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Kita lihat dulu untuk company profile dari Clean Sheet ya. Di sini Clean Sheet memberikan layanan outsourcing, lalu deep cleaning toilet, hydro vacuum, layanan sofa washing, carpet shampooing, floor washing, marble polishing, dan sini beberapa nilai yang dimiliki oleh Clean Sheet, tugas terpercaya dan terseleksi, pelatihan rutin dan penerapan standar housekeeping. Juga terintegrasi dengan teknologi ya, sistem pengontrolan pekerjaan yang terintegrasi dengan teknologi berbentuk dashboard dan aplikasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Juga harga terbaik, harga penawaran terbaik untuk setiap jasa yang Anda butuhkan. Perlengkapan yang profesional, alat dan perlengkapan sesuai dengan standar kebersihan terkini. Berikut untuk galeri dari Clean Sheet dan beberapa klien yang sudah menggunakan dan bermitra dengan Clean Sheet. Bagi Bapak Ibu yang mau info lebih lanjut untuk vendor Clean Sheet, boleh langsung chat admin aja ya. Selain clean sheet, kita juga ada batik organik. Ya, di sini batik organik yaitu First Indonesian Arsi Batik ya, vendor penyedia pakaian batik organik. Dan seperti namanya, First Indonesian Arsi Batik menyediakan aparel batik wanita atau pria, outfit batik corporate, room decor, aksesoris, bahkan passport holder juga tersedia. Di sini journey untuk batik organik dan saya tampilkan untuk katalog dari batik organik. Di antaranya ada fabric ya, batik, ada scarves dan hijab, lalu ada hampers, berbagai macam jenis hampers di sini tersedia ya. Untuk yang premium hampers, special bag, isi 1 sampai 2, family set juga ada. Lalu untuk aparel, ada men apparel dan woman apparel. Juga untuk corporate uniform, Batik Organik menyediakan uniform corporate formal outfit. Lalu ada uniform corporate kain atau sarung. Juga ada uniform corporate outdoor outfit. Ini yang casual outfit ya. Oke. Selanjutnya ada uniform wedding. Lalu untuk hotel, di sini ada hotel equipment, hotel uniform, hotel room decor. Oh, sudah. Lalu untuk aksesoris, Batik Organik juga menyediakan em, passport holder, bookmarks, pen atau kipas, bucket hat, pouch, tumbler, sampai tumbler ya. Lalu untuk homeware ada note pillow, juga bahkan ada lady footwear ya. Batik Organik juga menyediakan lady footwear. Dan customized private and corporate sewing. Jadi bagi perusahaan Bapak Ibu yang mau customize juga bisa ya untuk di batik organik. Dan beberapa berikut ini beberapa mitra yang sudah bekerja sama dengan batik organik. Ya, jadi Bapak Ibu bagi yang mau info lebih lanjutnya tentang vendor batik organik juga langsung bisa langsung chat untuk ke admin ya, ke admin multitasking training nanti akan dihubungkan langsung ke eh, CS dari vendor-vendor yang sudah tersedia. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu atau mau ketik juga boleh ya. Silahkan. Oke, saya kembalikan ke Pak Yuda. Nanti link Zoom-nya kita bagikan ya. Iya Pak. Apa rekamannya nanti besok kita kasih ya kepada peserta. Jadi nanti bisa mungkin bagi yang mau mengajukan ke manajemen gitu kan, silahkan nanti Zoom-nya bisa kita berikan gitu ya. Kalau ada yang mau diskusi-diskusi lagi ya mengenai guys ataupun yang lainnya, mungkin silahkan aja gitu kan ya. Nanti bisa kita atur Zoom ya, Zoom meeting atau kami bisa datang juga ke kantor ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan dalam proyek PDCA, ya boleh nggak apa-apa kontak aja ke kami, nanti kami akan coba bantu ya via Zoom gitu kan ya. Nah silahkan atau misal kapan lagi ada waktu senggang, nanti kita akan arrange waktu ya untuk yang mau konsultasi gitu kan ya, konsultasi mengenai continuous improvement atau konsultasi mengenai guys yang lagi kita sekarang gunakan gitu kan ya, silahkan silahkan. Kami membuka karena prioritas kami adalah alumni semua bisa mendapatkan manfaat lah ya dari program pelatihan kita dan juga program guys ini gitu ya. Kadang-kadang ada juga loh yang suka apa WhatsApp ke admin kami gitu kan bertanya tentang general affairs ya.
Ketika saya senggang, saya akan balas seperti itu. Ya, jadi boleh diskusi-diskusi, nggak tertutup kemungkinan ya udah selesai pelatihan ya nggak apa-apa kita terus bina hubungan silaturahmi ya diskusi-diskusi di grup atau japri admin kalau memang sekiranya itu apa lebih private gitu ya chatnya silahkan japri admin nanti ketika saya senggang insya Allah akan saya segera balas supaya Bapak Ibu juga bisa dapat mungkin insight-insight baru. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak nih yang udah hadir ya. Gimana untuk guysnya boleh dong ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing-sharing pakai guys yang versi lama boleh. Silahkan, silahkan boleh. Nanti eh, sambil menunggu saya tampilkan lagi. Tadi udah di share ya Yan untuk link itu ya, link guysnya ya. Ya, sudah Pak. Nah, link guysnya adalah multitaskingtraining.com garis miring guys digital. Ya, kalau nanti ada yang butuh proposal penawaran harga, boleh WA ke admin kami ya. Nanti akan kami kirim proposal penawaran harga. Atau ada yang mau eh, melakukan demo dengan timnya mungkin ya. Nah, ini nanti bisa juga demo dengan tim gitu kan. Gratis ya, gratis demo nih. Jadi manfaatkan gratis demo. Ya, nanti kita akan Zoom mungkin ya. Zoom eh, ya paling 1 jam cukup ya. Zoom 1 jam sekalian ngobrol-ngobrol. Mungkin ada tantangan-tantangan di kantornya. Kami bisa bantu. Ya silahkan nanti kita coba bantu gitu ya sebisa kami. Ya. Nah, silakan kalau demo gratis kita pakai Zoom atau kalau mau diminta saya datang pun siap ya Jabodetabek siap ya kalau di luar Jabodetabek juga nggak apa-apa paling ongkosnya aja ditanggung oleh peserta ya misal diundang ke Kalimantan ya siap nggak masalah diundang ke Kalimantan untuk demo guys gitu kan ya atau diundang ke Sulawesi ya karena banyaknya peserta saya ternyata dari tambang gitu kan ya ini kepake banget loh di tambang gitu kan ya jadi daripada Bapak Ibu nanti beli software seperti ini di yang apa belum jelas juga gitu kan ya fungsi dan kegunaannya kemudian cara pakainya dan kalau bikin sendiri ya tentunya akan butuh waktu butuh biaya orang IT biasanya males nih bikin kayak ginian. Kenapa males? Karena ribet, jelimet gitu kan ya. Orang IT biasanya nggak mau bikin-bikin yang seperti itu. Makanya kita sediakan nih buat Bapak Ibu dan harganya terjangkau banget lah 3 juta sebulan gitu kan. Hanya eh, ya harganya sangat terjangkau lah. Menurut saya affordable banget ya 3 juta per bulan. Ya itu sudah termasuk hosting domain, udah free support ya, unlimited usage. Kemudian kalau ada update juga akan kita selalu tambahkan updateannya nanti ya menu-menunya gitu kan. Ya karena memang GA ini banyak pekerjaannya juga kami paham sehingga kalau ada custom dari Bapak Ibu pun kami bisa bisa di custom sesuai kebutuhan ya nanti konsepnya mau seperti apa atau item apa aja yang mau ditambahin lagi ya silahkan custom kalau mau beli putus boleh ya jadi misal ini beli putus aja Pak kita untuk guysnya silahkan nanti kami bisa berikan paketnya gitu kan ya. Japri aja nanti ke admin. Nah, kalau butuh beli putus ya bisa nanti kami siapkan semua softwarenya gitu ya. Nah, saat ini daripada coding-coding sendiri kan repot ya, coding sendiri bikin develop sistem seperti ini sendiri ya. Mungkin kalau misal IT-nya ada yang sangat apa biasanya ada aturan perusahaan kan kalau software itu wajib beli perusahaan dan kemudian di setup di server sendiri. Nah, ada juga kan perusahaan seperti itu. Boleh ya, boleh kalau yang mau beli putus kemudian di install di software di server perusahaan masing-masing boleh gitu kan. Kalau mau bulanan servernya di tempat kami silakan ya. Yang penting bisa digunakan kemudian bisa mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan digitalisasi pekerjaan. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang udah chat belum? Ada yang udah chat belum nih? Belum ada Pak. Belum ada ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan untuk chat. Kita juga nanti akan adakan webinar-webinar ya selanjutnya. Boleh juga Bapak Ibu kalau ada masukan mau ngadain webinar apa, yuk. Nanti kalau banyak masukannya saya adain free deh. Ya. Ada 20 orang aja ngasih masukan kita ngadain tentang materi ini agar diperdalam ya. Nanti saya adain free. Misal adain materi Kaizen 5S 5R dong diperdalam gitu ya. Mau nggak materi Kaizen 5S 5R? Mau nggak nih? Kalau mau nanti saya adain free webinar nih kalau mau ya. Pada mau nggak ada free webinar Kaizen 5S 5R ya tentang pengelolaan ruang kantor ya supaya resik, rapi, rawat, rajin ya.
Ada yang mau nggak? Kalau mau nanti saya ada ini 5S 5R. Kemarin saya habis ngadain di Antam tuh 2 hari saya ngadain 5S 5R di Antam. Ya, kupas tuntas banget itu 2 hari di gedung PLI ya di Gadok. Memang materinya penting sih kan. Terutama perusahaan tambang ya buat meraih proper juga salah satunya bisa dengan 5S 5R. Ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau, nanti kita bisa adain yang free, versi free. Yang lebih lengkap dari yang sebelumnya ya. Di e-course nanti kita lengkapin lagi materinya dengan yang baru kemarin. Boleh 5S 5R atau Service Excellent, kemudian leadership, mungkin mau diperdalam lagi, atau tentang apa tentang HR ya silahkan kalau mau wah training need analysis atau apa counseling dan coaching silahkan nanti ajukan ya kalau banyak yang mengajukan kami siap untuk mengadakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silahkan. Ya di luar guys juga boleh, di luar guys tentang general affairs kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa. Silahkan. Kita sampai jam berapa ya? Harusnya 20.00 Pak. 20.00. Oke. Ya, 3 menit lagi 20.30 kali ya. Kita iya. tunggu. Kita tunggu. Ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau booking sekarang nih khusus harga buat 10 orang pertama ya. 10 perusahaan pertama. Setelah itu harganya nanti naik gitu kan. Dan ini aplikasinya juga sudah tersedia. Ya, tadi ada yang tanya bisa diinstal nggak Pak di HP? Bisa banget. Kita kasih aplikasinya udah tersedia. Dan kalau mau di Play Store juga bisa ya. Tinggal kalau di Play Store mungkin awal bulan depan lah kalau di Play Store. Tapi kalau sekarang mau langsung diinstal bisa. Nanti kita kasih aplikasinya. Mau demo, silahkan nanti kita bisa demokan. Ya nanti kalau untuk demo kita bisa kasih juga apa username sama passwordnya ya. Tapi ini dulu ke kita ya. Nanti kita akan pandu gitu kan ya. Zoom ataupun nanti kita boleh datang ke kantor Bapak Ibu untuk melakukan demo gratis ya demonya ya. Nanti kalau Jabodetabek nggak apa-apa undang aja. Nanti saya datang ke kantor Bapak Ibu sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu ya. Jadi gratis ya untuk Jabodetabek gratis. Kalau di luar Jabodetabek ya mungkin ada biaya ongkos tadi ya. Kalau di Kalimantan ya lumayan juga kan kalau saya naik pesawat ke sana gitu kan. Ataupun di Sulawesi ya perusahaan tambang gitu. Eh, Mungkin untuk kena charge ya kalau untuk undang kita ke sana. Tapi kalau undang kita sekalian sama trainingnya juga boleh gitu kan ya. Kemarin kita sudah email juga ya, email dan WA ya untuk program in-house training ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam bersama timnya gitu kan, kalau kerja sendiri, capek sendiri, yang lain nggak ngerti kan repot. Coba diajukan ke manajemen, diajak timnya semua untuk bisa paham tentang General Affairs Management and Continuous Improvement. Ya, adakan di perusahaan Bapak Ibu, nanti kami siap hadir, siap meluncur ya. Kita lagi ada promo kemerdekaan juga itu diskon 50% tuh untuk in-house training kami ya dan workshop. Training KHRD-an Pak karena HRD kami mencakup GA juga. Oke, training KHRD-an apa nih Bu Vero materinya? Ya, nanti boleh kita adain kalau eh, banyak yang mau bisa nanti kita adain ya ke HRD karena HRGA biasanya satu ini ya. Saya juga lagi riset sih training apa nih tentang HR ya. Apakah training need analysis atau apa KPI dan OKR gitu kan. Saya lagi mikir juga training tentang HRD apa yang bisa kita garap atau training HR yang apa BNSP ya. BNSP juga bisa. Kalau GA kan saat ini kalau General Affairs-nya BNSP belum ada, tapi kalau administrasi perkantoran itu ada sebetulnya BNSP-nya. Ya, itu juga bisa dijadiin training. Ya HRD. Ya terima kasih Bu Vero masukan ya training HRD nanti kita riset dulu atau Bu Vero ada masukan boleh aja nanti chat ke admin apa masukan trainingnya. Pokoknya kalau banyak kita adain deh free gitu kan ya. Kalau banyak yang minta kita adain free. Silakan makanya di grup alumni di apa diaktifkan gitu ya, diaktifkan ajak teman-teman yang lain yuk kita adain training tentang KHRD-an yuk nanti banyak ya saya adain gratis nggak apa-apa kan buat alumni. Oke, silakan ada yang mau bertanya selain Bu Vero. Kalau nggak ada manpower, budget. Oke, Bu Vero ya, nanti saya pertimbangkan nih tentang manpower ya. Tadi training need analysis mungkin ya. Salah satunya kemudian rekrutmen ya, rekrutmen sama assessment ya untuk manpower itu. Oke, Bu Vero, terima kasih masukannya. Saya kembalikan lagi ke Yan ya karena sudah 20.30. Nanti link untuk Google Drive akan kita kirim besok ya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti disampaikan kepada manajemen atau atasannya mengenai
General Affair Information System ini ya. Silakan Yan, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20.31 ya Pak, di mana ini sudah melebihi rundown acara. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Yuda untuk closing malam ini Pak. Oke, baik ya. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar alumni ya kelas premium yang sudah hadir menyempatkan dalam kesempatan webinar malam ini. Mudah-mudahan materi dan ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa diaplikasikan ya di dalam pekerjaan. Apabila ada kesulitan, ada tantangan-tantangan dalam bekerja, yuk silahkan kita sharing-sharing, kita diskusi bareng. Gitu ya. Tadi kalau memang butuh untuk demo guys ini kami juga siap. Baik itu Zoom ataupun dipanggil nanti ke Jabodetabek kami bisa langsung datang. Free ya, free kami nanti untuk Jabodetabek. Seperti itu kan supaya kita bisa diskusi lebih lanjut lah mengenai General Fair Information System atau hal-hal yang lainnya. Gitu kan ya. Kemudian mohon maaf jika selama ini mungkin guys yang versi free-nya belum sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kemudian mohon maaf jika ada penyampaian saya yang mungkin kurang berkenan dalam materi gitu kan. Tapi insya Allah lah kita akan terus kembangkan guys ini ya karena di awal saat kita training pasti Bapak Ibu sudah tahu visi kita adalah semua General Office di Indonesia terdigitalisasi ya sehingga kita akan bantu bagaimana caranya supaya semua General Office Indonesia ini bisa terdigitalisasi sehingga pekerjaannya lebih mudah, lebih praktis dan eh, punya database gitu kan ya, punya database sehingga analisa-analisa bisa dilakukan dengan tepat untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Baik, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan ke warahmatullahi Jans. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Yuda untuk menutupnya. Sebelum closing malam hari ini, boleh untuk kita foto-foto dulu ya. Mohon kepada para peserta untuk on cam sebentar saja, boleh? Yuk, boleh yuk. Sisa masih masih ada 13 peserta lagi nih, boleh on cam. Apa kabar Pak Isan? Udah lama nggak ketemu nih dari Hotel Amaris terakhir Pak Isan ya ketemunya ya. Oke, baik. Oke, Ya, silahkan kalau belum pada bisa on cam nggak apa-apa ya, yang bisa ya, aja nggak yang apa. difoto Yans. Ya, kita mulai untuk foto-foto dulu. Kita tunjukkan senyum terbaik kita. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu hadirin karena telah mengikuti webinar malam hari ini dan terima kasih banyak juga kepada sponsor kita, Batik Organik First Indonesian RC Batik. Batik Organik produsen batik yang berkualitas standar ekspor dengan tiga motif unggulan yaitu RC, kultural, dan panoramik, serta berkomitmen pada penggunaan bahan natural fiber menjadi mitra korporasi dalam penyedia seragam batik. Dan clean sheet, clean passion and contribution, cleaning service profesional berbasis sustainable menyelesaikan permasalahan pendidikan melalui jasa kebersihan dengan sistem pengontrolan pekerjaan yang sudah terintegrasi dengan teknologi berbentuk dashboard dan aplikasi sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yuda menjadi berkah untuk kita semua. Saya Ren Alamsa selaku moderator webinar malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Sampai ketemu Pak Isan. Terima kasih. Izin saya live ya. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu Bu Ida.